Balik lagi dalam Bincang Pajak bersama dengan HSI Consulting. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang lagi ramai diperbincangkan. Yang pasti semua teman-teman semua pasti udah pada tahu soal adanya wacana teks amnesti jilid 2. Pada kesempatan kali ini saya, Adrian, akan ditemani satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, ada di episode-episode sebelumnya. Tapi pembahasan ini akan menarik karena kita akan membahas dari berbagai macam aspek, berbagai macam sisi, nggak cuma dari sisinya pemerintah, tapi juga dari sisi pengusaha, dari sisi masyarakat, dari segala macam sisi kita coba bahas, kita coba rangkum. Kita mau langsung aja masuk dalam pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan lagi buat semua Sobat HSI yang belum kenal sama hal narasumber ini. Saya mau kenalkan, pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Pak Marwan Hertanto. Selamat datang lagi Pak, selamat berbicara, selamat kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Apa kabar nih Pak? Gimana kabar ya Pak? Sehat-sehat ya Pak? Baik. Oke Pak, ini lagi ramai-ramainya diperbincangkan nih Pak, tentang wacana teks amnesti jilid 2. Ya. Tapi saya mau tanya dulu Pak, ini udah goal belum sih Pak? Karena ada banyak berita yang bilang mulai nanti di bulan Juli, ada yang bilang masih dibahas di DPR. Gimana nih Pak? Ya, ini adalah zamannya di mana pemerintah sekarang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat kuat di dalam DPR. Jadi kalau kita baca teman-teman ini datang dari segelintir orang di dalam diusulkan oleh dari kalangan pengusaha-pengusaha dari Kadin yang menyebutkan bahwa ada sekelompok banyak orang yang dan banyak orang juga yang ketinggalan kereta istilahnya waktu itu pada saat pengampunan pajak kira-kira 6 tahun lalu digelarkan dan sudah ditutup. Jadi teman-teman yang ketinggalan kereta ini ingin mendapatkan kembali peluang untuk pengampunan pajak. Dan mungkin berdasarkan kendala dan teman dari informasi tersebut mungkin potensinya besar bagi dilakukannya pengampunan pajak jilid 2. Iya, kalau nggak salah ingat nih Pak, teks amnesti jilid 1 itu pernah diadakan di awal tahun 2016, benar ya Pak? Betul. Nah, waktu itu kalau saya juga nggak salah nih Pak, teks amnesti jilid 1 itu dilakukan pemerintah katanya untuk memperbaiki basis data kantor pajak dalam rangka kesiapan pertukaran informasi. Betul. Yang ikutan juga udah banyak loh Pak. Menurut saya ya, karena ramai di media waktu itu juga uang tebusannya bermiliar-miliar, banyak juga yang orang-orang orang-orang kaya yang juga ikutan nih Pak, yang hartanya di mana-mana ikutan juga. Dan menurut saya sih sangat-sangat berhasil ya Pak ya. Nah pertanyaan nih Pak, menurut Bapak nih, kenapa pemerintah mengadakan lagi nih Pak teks amnesti jilid 2? Apa basis datanya masih belum rapi atau nih ya Pak ya, boleh saya sampaikan juga nih Pak, atau pemerintah lagi butuh pendanaan Pak? Gimana menurut Bapak? Sejauh yang kita bisa baca bahwa memang hampir semua aspek itu yang tadi Andrian sebutkan sih pasti ada ya. Karena tidak dipungkiri pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan atau surplus revenue atau pendapatan penerimaan negara dari pajak yang memang didorong sangat signifikan di dalam melalui uang-uang tebusan tersebut. Kalau kita flashback. Jadi sekarang ini kalau berdasarkan data sounding dari pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Kadin tersebut, sepertinya juga besar. Nah, tapi tentu taruhannya adalah benar nggak kalau sudah di sounding, kemudian kalau digelar pengampunan pajaknya besar apa enggak? Ya, kalau bisa kemudian ada dorongan dari pengusaha yang mau melakukannya dan kemudian memang
diberi fasilitasnya, ya kita itu merupakan satu taruhan bahwa pemerintah memang memberikan kemudahan kepada para pengusaha yang ketinggalan kereta nih. Tadi saya menggunakan istilah ketinggalan kereta ya. Jadi sekarang pengen ada kereta lain yang lewat lagi untuk mereka ikut di dalam gerbong para pengusaha yang minta pengampunan pajak. Berarti Ya bisa tentu dengan bisa imbalan dikatakan ya Pak ya. revenue-nya naik segala macam ya. Kemudian dan lebih hebat lagi kalau nanti ternyata dananya yang untuk diparkir di Indonesia dan digunakan untuk investasi, karena itu tujuan dari sama dengan kalau sama ya juga tujuannya untuk di dalam pengampunan pertama itu tujuannya itu ya. Jadi dana itu bisa digunakan untuk pembangunan. Berarti bisa dikatakan pemerintah lagi butuh dana atau basis datanya belum rapi nih Pak. Nah, itu dia. Kalau dibilang belum rapi, itu sebenarnya terpulang kepada bagaimana pemerintah menggali data itu ya. Dan memang ada sebagian mengasah mungkin data sudah mulai masuk. Ya, dulu dikatakan bahwa data mengenai transaksi internasional melalui pertukaran data antar negara sudah mulai masuk. Ada mungkin yang merasa juga sudah mulai ditegur atau diberitahu tentang pajak. Tapi sejauh ini kan kita masih di korps yang di luar ya, kita tidak tahu persisnya apakah memang ada kelemahan-kelemahan sehingga data untuk dipukul, untuk menggebuk mereka yang masih belum ikut tax amnesty itu efektif atau tidak. Jadi saya kira memang bisa berarti bahwa alat itu belum efektif untuk bisa menggebuk atau istilahnya mengidentifikasi mereka yang hartanya masih belum declare atau belum dilaporkan ya. Tempat persembunyian mereka ketahuan apa enggak gitu. Nah, ini Pak, mengingat kondisi yang lagi pandemi ini Pak, seberapa optimis sih tax amnesty jilid 2 ini bisa berhasil? Dan apa bedanya Pak dengan tax amnesty jilid pertama? Ya, kalau menurut saya tax amnesty jilid pertama itu kan konteksnya adalah karena adanya pertukaran data ya yang dicanangkan oleh G20, yaitu negara-negara kaya termasuk waktu itu Indonesia. Bukan kaya tapi istilahnya dengan pendapatan ekonomi terbesar ya, di mana Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat perekonomian total per kapita yang bukan per kapita ya, jumlah ekonomi perputaran yang terbesar, 20 terbesar di dunia. Tapi kemudian sekarang konteksnya bukan itu lagi ya. Konteksnya mungkin lebih kepada ya kita menduga itu lebih kepada untuk bagi mereka yang selama ini menyembunyikan hartanya karena tidak berani menginvestasikannya karena mungkin ditaruh di luar perbankan, kalau di luar sistem ekonomi atau di luar negeri, itu bisa membawa pulang dana tersebut dan digunakan untuk pembangunan, khususnya juga untuk membantu perekonomian Indonesia ya, karena kita tahu kita struggling sekali dengan investasi terutama di masa pandemi ini. Saya kira iya. Tapi optimis nggak nih Pak? Kalau menurut Bapak optimis nggak rencana jilid 2 ini akan berhasil Pak? Nah, kembali lagi menurut saya karena keinginan untuk menggelar pengampunan pajak jilid 2 itu sebenarnya datang dari suara-suara yang didengar dari kalangan pengusaha sendiri. Oh, berarti request ini muncul bukan dari pemerintah ya, tapi dari pengusaha-pengusaha sendiri yang ayo dong bikin lagi tax amnesty jilid 2 gitu ya Pak? Betul. By request sebetulnya menurut saya. Nah, bicara soal by request nih Pak, tax amnesty 2016 dekat dengan kata-kata yang namanya pengampunan pajak, undang-undangnya namanya undang-undang pengampunan pajak Pak, dan ada tagline-nya bilang manfaatkan kesempatan ini gitu kan. Nah, ini berarti kan waktu 2016 seolah-olah tidak ada lagi nih Pak kesempatan untuk diampuni pajaknya, istilahnya begitu ya Pak. Tapi dengan adanya tax amnesty jilid 2 ini berarti ada pengampunan kedua dong. Nah, adil nggak nih Pak buat orang-orang yang mungkin di tax amnesty jilid 1 ini udah bisa-bisa nih Pak, udah jujur dengan pemerintah, saya punya ini,
saya udah laporin, saya udah bayar pajaknya, ternyata masih ada nih jilid kedua. Nah, apakah nanti orang nggak jadi berpikir, Pak, bahwa ini sebenarnya sebuah sinyal dari DJP bahwa DJP belum bisa nih, yang tadi Bapak bilang, mendapatkan data-data yang cukup baik untuk diolah, untuk jadi data yang bisa diolah dari sisi perpajakan, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Ya betul. Saya setuju bahwa ada kekhawatiran bahwa teman-teman merasa mengapa masih ada pengampunan pada saat itu, pada saat sekarang ini, padahal waktu itu sudah didengung-dengungkan bahwa pengampunan pajak itu jarang-jarang akan ada, mungkin satu generasi sekali, seperti yang selama ini dicoba untuk didengungkan bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya jilid 2 dari pengampunan pajak. Jadi istilahnya modal hazard ya, artinya bahwa selama ini diampuni terus sudah dibilang seperti itu, kenapa Anda bilang masih ada lagi kesempatan kedua? Tetapi mungkin dari sudut pandang yang mengampuni atau yang membutuhkan pengampunan, ini berguna. Sehingga yang sudah mendapatkan pengampunan mungkin diminta untuk tidak iri kepada mereka yang mencari pengampunannya baru sekarang. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita sebagai teman-teman yang orang yang beragama ya, dalam konsep agama kan orang yang sudah diampuni, merasa sudah diampuni, sudah tobat akan baik, tetapi tentu mereka yang baru mau bertobat pasti akan disambut dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Cuma bagi yang mereka yang sama sekali tidak pernah ikut tax amnesty dari pertama kali sampai sekarang karena sudah taat pajak dari awal dan tidak pernah bermasalah, mungkin akan merasa itu yang kurang berkeadilan sekali lagi karena mereka taat berbayar pajak dengan tarif yang baik dan sudah berkontribusi. Tapi sekali lagi ini adalah konsep yang memberikan manfaat yang dirasa pemerintah juga untuk memberikan pengampunan itu memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk masuk di dalam sistem keuangan Indonesia dengan lebih baik, sistem keuangan yang lebih transparan. Jadi ya mungkin perlu keluasan dan kelegowoan dari teman-teman, dari rekan-rekan yang selama ini sudah taat. Mungkin pesannya itu sih. Kalau tadi kita ngomongin soal orang-orang yang sudah ikut tax amnesty jilid 1, sekarang kita mau ngomongin orang-orang yang kemarin, yang tadi belum ikut jilid 1, Pak. Kabarnya kan orang-orang yang kemarin nggak ikut jilid 1 nih, Pak, pemerintah DJP udah mulai gencar mengirimkan surat cinta ya. Habis dari tax amnesty jilid 1 ini udah banyak nih surat cinta ke wajib pajak yang kemarin nggak ikutan. Terus kemudian sempat juga pemerintah mengeluarkan kebijakan kalau nggak salah semi pengampunan dengan namanya pas final ya, Pak. Yang masih ketinggalan kereta masih dikasih kesempatan untuk pas final. Sekarang mau dikeluarkan lagi tax amnesty jilid 2, Pak. Menurut Bapak nih, Pak, orang-orang yang kemarin nggak ikut jilid 1, nggak ikut pas final juga, akan berpikir nggak, Pak? Nanti ke depannya mungkin masih ada jilid 3, jilid 4. Apakah nanti DJP kita akan dipandang tidak konsisten, Pak, untuk memperbaiki database pajak, untuk jadi seperti kalau dulu bilang berburu di kebun binatang ya. Gimana menurut Bapak, Pak? Menurut saya memang taruhan besar reputasi bagi pemerintah jika dia menggelar lagi jilid kedua dan jilid 2 itu tidak berhasil. Kalau berhasil, artinya memang kereta yang akan lewat yang dibuat kedua itu memang banyak calon penumpangnya. Tetapi jika tidak berhasil, sehingga tidak ada penumpangnya, misalnya karena semua bisa pikir, nanti kan ada jilid ketiga dengan tempat, itu tentu merupakan suatu yang buruk. Ya, jadi citra pemerintah dan Dirjen Pajak akan turun. Karena ternyata memang sebuah perangkap yang nggak akan ada masuk ikannya gitu. Jadi ini memang sebuah taruhan reputasi yang menurut saya.
Sehingga memang harus betul-betul memang disounding lagi, memang ada nggak penumpangnya yang akan masuk ke gerbong kereta tersebut. Ada nggak anak Jadi, nakalnya yang akan bertobat gitu ya Pak? kalau ternyata tidak efektif, menurut saya jilid 3 pun tidak akan ada lagi. Jadi ini memang taruhan. Tapi kalau ternyata sukses, bisa jadi jilid 3 mau diadakan lagi karena ada rombongan lain, sangat bisa. Nah, tapi itu dengan sendirinya merupakan suatu pengaruh yang buruk. Kenapa? Karena berarti orang tidak akan selalu berpikir bahwa selalu akan ada kereta lain yang akan lewat lagi. Sehingga itu istilahnya merupakan moral hazard, di mana orang jadi tidak berkeinginan untuk bergegas minta pengampunan. Dan kemudian juga aspek-aspek bisnis, orang mengemplang pajak atau melakukan tidak melakukan pajak sesuai dengan tarif normal, lalu menunggu kereta yang baru itu dengan tarif yang lebih murah untuk menyelesaikannya. Itu moral hazardnya. Ya, jadi ini memang satu taruhan ya. Sehingga pemerintah harus benar-benar meyakinkan bahwa memang kalau digelar itu animonya akan tinggi. Jadi, nah saya kira dan saya percaya bahwa pemerintah punya data itu. Karena ini taruhan dari reputasi mereka. Ya, sebuah taruhan besar bagi pemerintah untuk mengadakan, untuk pilih-pilih nih, untuk mengambil keputusan apakah akan mengadakan lagi teks amnesti jilid kedua atau tidak. Mengampuni yang kemarin nakal, yang masih nakal, atau malah memberikan efek jera untuk yang masih nakal. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan lagi berikutnya masih dengan Pak Marwan pada episode berikutnya. Tentu saja pembahasannya akan sangat-sangat menarik karena nanti kita akan banyak bahas tentang apa aspek-aspek hukum yang mungkin bisa gugur dengan adanya teks amnesti jilid 2 ini. Tetap stay tune, tetap pantengin YouTube kita, follow media sosial kita, dan jangan lupa subscribe channel kita. Sampai berjumpa di episode berikutnya.